Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur pertama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di suasana yang begitu luar biasa Allah berikan kepada kita semua masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat. Alhamdulillah di suasana seperti ini kita masih diberikan berbagai nikmat sehat, terutama insyaallah pada siang hari ini kami dari komunitas Wandai Wanjus Subang chapter Pantura insyaallah akan mengadakan kegiatan kajian online atau ngabaso, ngaji bareng sahabat Godoj. Insyaallah pada siang hari ini kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kajian ini. Dan salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada khudwah hasanah kita Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'innya, juga sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama saya akan menyapa dulu teman-teman yang ada di Subang, Kabupaten Subang, dari chapter Pantura dulu. Insyaallah sekarang lagi stay di sini di base camp Original Pantura, yaitu di Apotek Isan. Insyaallah saya juga akan menyapa chapter 4 Ciasam, Papagosi, Belanakan. Assalamualaikum Ustadz Khalid ya, ketua chapternya. Terus dari chapter 3 ada siapa chapter 3 tuh ya? Lupa. Oh iya, Abi Jajan ya. Assalamualaikum Abi Jajan ya. Apa kabar? Ya mudah-mudahan teman-teman di chapter 3 tetap semangat dan Allah sehatkan semuanya. Amin ya Allah ya alamin. Terus oh iya, ketua Oden Subangnya belum disapa ini. Nih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz Bambang, Ketua DPA Oden Subang. Insyaallah mudah-mudahan Allah sehatkan selalu dan tetap istiqomah bersama komunitas Wandai Wanjus Kabupaten Subang insyaallah. Dan semuanya ya tidak bisa disebutkan satu persatu, mohon maaf. Insyaallah teman-teman dari Odejer Subang, dari Odejer yang ada di mana-mana yang sedang menyaksikan kajian ini, mudah-mudahan Allah sehatkan semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama kita buka dulu biar berkah acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim berjamaah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan diawali dengan kalimat basmalah. Insyaallah acara kita akan penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, agar lebih berkah lagi acara ini, kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran. Insyaallah akan dibawakan oleh Kang Ustadz Tarman. Silahkan kepada Kang Tarman, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'um fatarat wa idal kawakibum tasarat wa idal biharu fujirat wa idal kuburu busirat alimas nafsum ma qaddamas wa akharat
Ya ayyuhal insan Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anhum bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, silahkan boleh kembali ke tempat. Kepada Kang Ustadz Darman yang sudah membacakan tasmi surat apa? Iya. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan beliau membacanya mendapatkan keberkahan pahala yang lebih berkah lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, sebelum dilanjut saya akan menyapa dulu ya. Insya Allah acara kita ini disaksikan oleh seluruh Odojer terutama yang ada di Pemprov Jabar ya. Saya sapa yang saya kenal di Jabar itu ada Kang Ustadz Iwan ya, karena beliau pernah ke Pamanukan ya. Ya, assalamualaikum Kang Ustadz Iwan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan dan semangat yang luar biasa ya berada di link Odos ini ya. Mudah-mudahan Kang Ustadz Iwan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, selanjutnya biar lebih efektif waktunya, kita langsung saja. Siang hari ini ada seseorang guru saya juga ya, yang sering memberikan pelajaran-pelajaran agama kepada saya. Beliau juga aktivis, salah satu aktivis yang ada di daerah Pamanukan, aktivis dakwah. Insya Allah siang hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang sangat berharga sekali. Oleh karena itu semuanya yang sedang menyaksikan di rumah atau di mana saja, agar siapkan catatannya atau siapkan segala sesuatunya, terutama hatinya untuk menerima ilmu dari beliau. Ya, langsung saja kepada Gurunda Ustadz Fuad Amin Syaifuddin dipersilahkan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'alan nabiyil hashimi Muhammad
Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Faya ayyuhal ikhwan, ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul mukarramun, para alim ulama wa zu'ama, para asatidzah, bil khusus semua pengurus Wandai Wanjus, dari mulai kepengurusan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun sampai kepada pusat. Salam ta'ziman wa takriman dari Al-Fakir. Mungkin yang Al-Fakir kenal Kang Bang, pengurus Odoj Subang, Kang Ian di sekaligus Mudabir Aukot mengatur acara, pengurus Odoj Chapter Pantura. Kemudian Kang Put, siapa namanya? Kang Put Jalan Cagak. Alhamdulillah kemarin saya sempat ada kegiatan di Bandung, mampir di masjid yang di seberang pasar itu, sempat sekilas tuh lihat Kang Put jadi MC di acara setelah subuh. Ya, ada pengajian setiap Ahad subuh ada pengajian. Alhamdulillah luar biasa jamaahnya. Bubar pengajian, bubar sholat subuh langsung ada kajian. Alhamdulillah luar biasa programnya. Berkah semuanya, khusus buat Kang Put, selalu istiqomah dalam hal seperti itu. Ya, Al-Fakir tidak bisa sebutkan satu persatu nama maupun gelar. Sekali lagi tidak mengurangi rasa ta'ziman wa takriman dari Al-Fakir pada beliau semua. Tambah berkah ilmunya, manfaat untuk orang yang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya lah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah maha segalanya. Allah maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Untuk kita manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang sangat dhaif, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya dan upaya untuk kita terus-terusan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala quwwata, dan tidak ada sedikit pun kekuatan dari kita, tenaga untuk kita menghindar, mencegah dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa billahi, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, dengan putrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua tergolongkan termasuk orang-orang yang selalu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang-orang yang mendapatkan gelar muflihun, faza fawzan azima, jaya, sukses dalam kondisi apapun, terlebih pada masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, sehat walafiat, lahir batin, sehat panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Salawat dan salam Allah juga limpahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, suri tauladan yang baik untuk kita taati, untuk kita contoh, yang mampu mengeluarkan kita semua minaz zulumati ila nur, yang mampu mengeluarkan kita semua dari zaman yang penuh dengan kegelapan sampai ke zaman yang terang benderang.
minaz zulumatil jahli ila nuril ilmi. Nabi Muhammad SAW yang mampu mengeluarkan kita semua dari zaman yang penuh kegelapan, yang penuh dengan kebodohan, sampai kepada zaman yang mana sekarang banyak cahaya keilmuan. Minaz zulumatil ghaflati ila nuri dzikri, yang mampu mengeluarkan kita semua dari zaman yang tadinya banyak manusia, banyak orang yang hatinya lalai, yang hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada mana? Zaman yang mana banyak manusia, banyak orang hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in wa tabi'in tabi'in, sampai kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk umat yang selalu taat dan selalu patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, berbincang mengenai sirah nabawi kalian, sejarah tentang Nabi Muhammad SAW atau riwayat tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Mungkin sudah mafhum di antara kita tuh sudah sedikit banyaknya mengenai riwayat Nabi Muhammad SAW, sirah nabawi sudah banyak yang tahu gitu. Sudah mafhum di antara kita. Mungkin dari Al-Fakir yang pernah dipelajari, yang pertama kitab Daqaiqul Akhbar fi Zikril Jannati wan Nar, karangan Al-Alim Alama Syekh Abdurrahim Al-Qadhi. Di situ diceritakan persis di bab pertamanya tentang bagaimana awal penciptaan ruh yang sangat agung, yaitu Nur Muhammad SAW. Kemudian ada namanya kitab Nurul Yaqin fi Sirah Sayyidil Mursalin, karangan Syekh dari Mesir Muhammad Khuduri. Nah, yang paling dasar dirangkum lagi dari kitab Nurul Yaqin fi Sirah Sayyidil Mursalin, dirangkum lagi menjadi kitab Khulasah Nurul Yaqin, dikarang oleh Imam atau Syekh dari Mekah Al-Mukarramah Al-Alim Al-Alama Syekh Umar bin Yahya Abdul Jabbar. Biasa yang di yang suka direkomendasi di pelajaran madrasah-madrasah biasanya Khulasah Nurul Yaqin. Jadi mohon maaf sekali lagi Al-Fakir apabila dalam penyampaiannya kurang berkenan di hati para mustami'in semuanya, karena semuanya sudah mafhum mengenai sirah nabawi. Masyaallah ikhwan rahimakumullah, sebelum bagaimana meneladani akhlak Rasulullah SAW, diwujudkannya Nabi Muhammad SAW itu merupakan hal yang paling terbesar, hal yang terindah, karunia yang terbesar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dari mulai diwujudkannya dulu, sebelum kita meneladani akhlak Rasulullah SAW, supaya keyakinan kita terhadap Rasulullah SAW itu nyata adanya. Betul kita meyakini secara harfiah maupun secara tauhid tentang Nabi Muhammad SAW. Dan itu patut harus kita syukuri tentang Allah Subhanahu wa taala mewujudkan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 164, "Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang sangat besar, karunia yang sangat indah untuk orang-orang yang beriman. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur atas itu. Al-Fakir nukil dari
buku karangan Al-Habib Hasan Al-Atas Az-Zabidi yang berjudul Cahaya. Di sana dituliskan pernah ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabiullah Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Ilahi, ya Ilahana, ya Rabbi, menurutmu ya Allah, apa sih nikmat yang paling terkecil di sisimu itu?" Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Udara yang kamu hirup, hembusan napasmu itu merupakan nikmat yang terkecil di sisiku," kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Daud alaihissalam bertanya lagi, "Lantas menurut engkau ya Allah, seperti apa nikmat yang paling terbesar?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi udara yang kita hirup, napas yang kita hembuskan setiap hari, oksigen, karbon dioksida, mungkin dari mulai kedipan mata kita, apa yang kita ucapkan, yang menjadi pendengaran telinga kita, yang menjadi ayunan tangan kita, langkah kaki kita, itu tidak ada apa-apanya. Hanya nikmat kecil yang Allah berikan dibandingkan dengan diwujudkannya atau ciptakannya Nabi Muhammad SAW. Jadi patut, wajib kita bersyukur atas semua itu. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis qudsi tentang Nabi Muhammad SAW. Berkata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada Abdul Bashar, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim fi Mustadraki Sahihain Bukhari wal Muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laula Muhammad, aku tidak, jika bukan karena engkau, jika bukan karena Muhammad," kata Allah Subhanahu wa taala, "maka Allah tidak akan ciptakan engkau kepada Nabi Adam, dan tidak pula aku ciptakan surga." Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Adam alaihissalam, "Jika bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau wahai Adam, dan tidak pula aku ciptakan surga." Apa makna hadis ini? Sampai Allah berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, "Aku tidak akan ciptakan engkau jikalau bukan karena Nabi Muhammad SAW." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seisinya itu semata-mata untuk menzohirkan Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Ya ini pilihan Allah. Allah maha segalanya, Allah maha berkuasa, Allah maha berkehendak. Ya Allah sendiri yang sudah memilih Nabi Muhammad SAW. Ini sudah pilihan Allah secara mutlak. Bahkan ditegaskan dalam kitab Jawhar Tauhid. Di situ dikatakan wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling utama, yang paling afdal, yang paling agung, 'alal itlaqi, secara mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Maka dari itu Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, famil 'ani shikoki, maka dari itu hindarilah dari mulai berbagai perselisihan pendapat. Kalau kita sudah yakin Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia, Nabi yang paling mulia dari 124.000 Nabi, 313 Rasul, 25 Nabi dan Rasul, 5 ulul azmi, satu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka dari itu, untuk mengenai meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau kita
Saya, Kang Ian, semua umat muslim yang ada di sini, bahkan di seluruh dunia, jikalau ditanya siapa sih panutan yang mesti pertama kali kita teladani, yang mesti kita taati, yang mesti kita contoh, kalau ada yang nanya, maka jawaban yang harus pertama kali keluar dari ucapan kita, yang harus keluar terlontar dari mulut kita adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mutlak. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan predikat yang sangat agung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Azim. Innaka la'ala khuluqin azim. Yang mana Al-Azim ini salah satu nama dari salah satu 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala yang indah, Al-Asmaul Husna, Al-Azim. Apa yang kita dasari? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hubungannya? Hubungan tentang diciptakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diwujudkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang diciptakannya manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah. Apa ada hubungannya? Ya jelas ada hubungannya. Tentang diciptakannya Nabi Muhammad dengan diciptakannya kita sebagai manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, kita tahu tentang siapa Tuhan kita, siapa yang kita sembah, asbab Nabi Muhammad. Terus terkait, ya. Jadi kita tahu kita itu menyembah siapa. Nabi Muhammad yang memberikan tahu. Karena Nabi Muhammad mengajarkan kita tentang ketauhidan. Asbab Nabi Muhammad SAW, kita bisa tahu bagaimana caranya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab Nabi Muhammad SAW, kita tahu apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Semuanya asbab Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW yang memberikan bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW yang mengenalkan kita terhadap Islam. Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita apa itu iman, apa itu Islam. Bahkan asbab Nabi Muhammad SAW kita tahu tentang Al-Quranul Karim. Hikmahnya untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW yang tadi Al-Fakir utarakan, bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW itu merupakan predikat al-azim yang sangat mulia, betul-betul sangat luar biasa, yang perlu kita contoh, yang patut kita teladani. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Al-Fakir mengutip dari guru Al-Fakir, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, Mursyid Pondok Pesantren Surilaya Thariqah Qadiriyah, Pondok Pesantren Surilaya yang ke-37. Beliau mewasiatkan kepada seluruh ikhwan, akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surilaya semuanya, bahwasanya dalam tanbih ini diwasiatkan bagaimana caranya kita hidup atau memperlakukan orang yang lebih atas daripada kita segala-galanya. Bagaimana cara kita bergaul dengan orang yang sederajat dengan kita. Bagaimana caranya bergaul dengan orang yang lebih bawah daripada kita. Dan bagaimana sikap kita menunjukkan kepedulian kita terhadap orang yang fakir dan miskin. Pesan mutiara yang Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad sampaikan dalam isi tanbih tersebut, yang pertama, versi Sunda, ulah ngewa ka ulama anu sajaman. Nu kadua,
ulah nyalahkeun pangajaran batur. Anu katilu ulah mariksa murid batur. Anu kaopat ulah medal sila upama kabana. Anu kalima kudu asih ka jalma anu mikangewa ka maneh. Al-Fakir kira itulah bentuk bagaimana cara kita untuk meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagi kita semua sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya lain untuk menjaga, untuk mengamalkan, untuk melestarikan ajaran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Komunitas Wadai Wan Juz pengamal Al-Quran sehari 1 juz secara mudawamah pentingnya Kang Ian ya. Alhamdulillah. Secara penting ini merupakan pelestarian acara dalam kegiatan untuk melestarikan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan bentuk penting acara pelestarian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mendawamkan Al-Quranul Karim itu dalam Jamiah Ahli Thariqah Mutabarah sudah termasuk orang-orang pengamal thariqah, sudah termasuk pengamal orang thariqah. Dan alhamdulillah tidak perlu bersanad, yang penting tarbiyahnya, belajar ilmu tentang tajwid, tentang tahsin, tentang tafsir, mentadabburi Al-Quran, yang itu harus bersanad. Insyaallah. Ya, kemarin hasil muktamar di Pekalongan hasilnya seperti itu. Ditambah 2 dari 45 thariqah, ditambah 2 yang pertama yang mengijazahkan, berijazah kitab Dalailul Khairat, kemudian yang kedua yang mendawamkan Al-Quranul Karim secara kontinu. Berarti kita sudah termasuk orang-orang thariqah gitu. Alhamdulillah. Mungkin yang dapat kami sampaikan tentang meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Mudah-mudahan kita semua kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dengan cara kita sendiri untuk menuai kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kita amalkan dalam kegiatan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang taat kepada Allah dan Rasulnya, amalnya hebat, imannya kuat, akhlaknya bermartabat, selamat dunia akhirat. Al-Fakir mungkin cukup segitu kalian inti untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selanjutnya pilih kayak sesi perterusan. Ya, saya nggak pegang HP nih. Iya, ada pertanyaan. Punten atau pinjam HP-nya? Punya teh HP. Punya teh hijau. Ya, oh ini. Ini pertanyaan dari siapa ini ya? Mas Ali ya pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana cara kita supaya benar-benar bahwa panutan kita Rasulullah, karena terkadang hati kita belok buat suka ke selain Rasulullah. Wah, ini pasti kaula muda nih, karena sekarang kan banyak itu ya, banyak di medsos, di media-media yang lain juga banyak ya seperti mungkin artis-artis atau tokoh-tokoh gitu ya, tokoh idolanya. Mungkin ini kaitannya dengan hatinya yang berbelok kepada selain Rasulullah gitu kan. Ya, pencerahannya mungkin ya. Silakan. Definisi cinta buat yang jomblo nih. Wow. Definisi cinta, man ahabba syai'an fa'aktsara dzikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti banyak menyebutnya nama tersebut. Kita cinta terhadap seseorang, pasti dalam hal kondisi apapun kita sering menyebut namanya gitu. Mau sedang tidur, mau sedang melamun,
Mau makan ingat padamu, mau minum ingat padamu, seperti itu bahasa. Jadi kalau kita cinta terhadap sesuatu, pasti kita banyak menyebut apa yang kita cintai, apa yang kita ingat. Solusinya, bagaimana caranya kita supaya betul-betul teguh untuk memegang syariat Nabi Muhammad SAW dengan asbab kita cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Sering menyebut namanya. Dengan sering menyebut namanya, insya Allah hati kita akan terus mengingat Nabi Muhammad SAW. Dengan contoh, dengan banyak bersolawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Silahkan solawat seperti yang banyak. Banyak versi solawat. Ada solawat A, solawat B, solawat C, solawat D. Banyak solawat, silahkan. Yang penting kita bersolawat atas Nabi Muhammad SAW guna untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Seperti itu mungkin. Ya, subhanallah. Ya, intinya dengan selalu mengingat-ingat nama beliau ya, mendawamkan sholawat salah satunya, insya Allah mudah-mudahan mahabbah itu akan semakin kuat, tidak terkontaminasi dengan keadaan zaman sekarang ya. Ya. Memang tantangannya luar biasa ya, ketika era globalisasi sudah mendunia gitu ya, termasuk ke Indonesia. Itu arus-arus dari barat atau dari mana saja kan masuk juga ya. Terutama yang lagi ngetren itu drama-drama Korea gitu ya. Artis-artis Korea itu menjadi salah satu idola para kaula muda kita ya. Mudah-mudahan acara ini menjadi salah satu sebuah pengingat kita ya, pengingat kita agar selalu senantiasa mengutamakan Rasulullah daripada yang lain. Insya Allah dengan bersolawat hati akan menjadi tenang, kehidupan akan menjadi tentram. Ya, mungkin ada lagi ya pertanyaan? Saya cek dulu nih. Apa? Ke atas. Sebentar. Ini dari Teh bukan. Ini tulisan Teh Jiza nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustadz, jikalau kita punya hajat atau pengen sesuatu yang ingin kita miliki, kita selalu bilang selawatin aja. Itu gimana ya maksudnya gitu? Ya maksudnya kita punya cita-cita pengen sesuatu apa gitu, suruh baca salawat gitu ya, atau diselawatin gitu. Itu bahasa emang lagi ngetren juga ya. Kalau kita pengen cita-cita, ayo selawatin gitu. Itu maksudnya gimana gitu? Mungkin ada pencerahan buat kita semua ya. Silakan. Al-Fakir sampaikan bentuk keyakinan kita terhadap Nabi Muhammad SAW yang tadi Al-Fakir sampaikan, bentuk keagungan Nabi Muhammad yang Allah katakan dalam hadis qudsi, tidaklah aku ciptakan engkau kepada Nabi Adam, dan tidak pula aku ciptakan surga jikalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Segitunya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau kita baca sejarah Nabi Adam alaihissalam, diterimanya tobatnya itu asbab Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang hal menarik, Abu Lahab yang diabadikan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Lahab, itu yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap malam Senin ada rekomendasi, ada revisi, nggak disiksa gitu maksudnya. Kenapa? Karena ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, ketika Abdul Muthalib sedang tawaf membawa Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab senang, gembira. Nah dari situ setiap malam Senin ada revisi untuk disiksa. Dari apapun bentuk hajat kita, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dengan bersolawat,
kita menjadikan perantara Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disolawatkeun we gitu bahasanya. Beberapa banyak solawat gitu. Karena Al-Fakir nemu keterangan bahwasanya sholawat itu adalah amaliyah yang pasti diterima. Wallahu a'lam. Ya, subhanallah ya. Jelas ya. Ya, intinya sebagai jembatan doa kita, kalau pakai salawat itu ada keterangan lain, sampai ke Allahnya itu lebih cepat gitu ya. Ya, ada lagi nggak ya? Saya belum cek nih. Nggak ada. Ya, siap. Ya, alhamdulillah. Apa ada penutup dulu, Ustaz? Closing terakhir. Silahkan sebelum kita ditutup acara ini, mungkin ada closing atau nabi atau apa garis besarnya dari kajian ini. Silahkan, Ustaz. Penting untuk kita sampaikan, apalagi kepada para generasi muda, anak-anak, remaja sampai tingkat dewasa, khusus anak-anak. Mungkin saatnya dari mulai hari ini kita peduli terhadap anak-anak kita. Kita perkenalkan tentang sirah Nabawi. Kita kasih tahu anak-anak kita. Kita punya santri, kita beritahukan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini penting supaya anak kita tadi itu semakin dewasa, semakin tahu tentang riwayat Nabi, pasti semakin cinta juga, semakin tumbuh juga mahabbahnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya nasab Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai Adnan aja. Kalau ditanya anak sekarang itu bermasalah seperti itu, ditanya itu si Lesti misalkan tentang namanya sih sekarang ada. Zamannya sekarang ya, lagi rame-ramenya sampai di live itu di Indonesia gitu Mas. Jadi sosial itu tentang Lesti lagi gitu. Apalagi tentang nyambung ke negara tetangga misalkan drakor ya. Apa ini kayak gimana gitu, nanti nikahnya sama siapa gitu. Waduh, jadi baper gitu ya. Sedangkan hal-hal yang paling penting dalam kehidupan kita, tahu tentang sirah Nabawi, tentang kehidupan Nabi Muhammad saja, nasabnya Nabi Muhammad saja, belum tentu tahu anak-anak kita. Makanya, yuk, Al-Fakir mengajak kepada seluruh para aktivis, seluruh para asatid yang mempunyai para santri semuanya, mungkin saatnya kita untuk mendedikasikan, memberikan pengarahan kepada anak-anak kita, memberikan tahu bahwa pentingnya sejarah Islam, khusus tentang sirah Nabawi, sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Al-Fakir tutup, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian Al-Fakir yang tidak berkenan di hati para muslimin semua. Al-Fakir sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran. Jazakallahu ahsanal jaza pada Ustaz Tuan Amin Syaifuddin yang sudah memberikan secara gamblang tentang bagaimana kita untuk mentawadani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah siang hari ini alhamdulillah kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa sekali, ilmu yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi sebuah pengingat kita untuk kembali mentaati ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Insyaallah menuju takwanya Allah, takwa Allah, insyaallah kehidupan kita akan selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah acara dari awal hingga akhir sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan acara kita penuh dengan keberkahan,
Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.